Halo pendapat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time. Dan kali ini sudah memasuki bulan April 2025. Bagaimana lebarannya? Seru apa enggak? Ya, kita sudah melewati fase libur lebaran. Dan buat kalian yang sudah bertemu keluarga, sudah mudik bersama, akhirnya kalian akan kembali lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas buat yang sudah beraktivitas. Buat yang masih liburan, ya nikmatilah sedikit masa liburan kalian. Karena gue akan kembali merekomendasikan film-film apa saja yang akan tayang setelah lebaran, yaitu di sepanjang April 2025. Oke, film Indonesia akan dipenuhi dengan film-film drama, dan tentu saja tidak luput dari horor, dan tentu saja akan ada film internasional yang lebih variatif. Oke, kita mulai part yang pertama untuk film Indonesia yang tayang bulan April 2025. Langsung saja, yang pertama adalah film yang paling gua nantikan. Ini adalah film utama di bulan ini ya, yaitu adalah Pengepungan di Bukit Berduri. Ini film dari Joko Anwar terbaru dan tayang di tanggal 17 April. Biasanya fase awal tuh dimulai 2 minggu setelah lebaran ya, atau bisa dikatakan minggu kedua bulan April lah ya, karena masih belum stabil nih untuk penayangan film di awal hari Kamis ya, di pertengahan weekend, pertengahan hari Kamis, yang dimana biasanya tiap minggu akan ada film baru, yaitu film Indonesia yang tayang di hari Kamis. Kali ini untuk di minggu perdana April kosong, artinya masih dikasih jatah untuk film lebaran. Dikasih kesempatan untuk film lebaran meraup semua pundi-pundi cuannya. Lalu nanti di minggu keduanya akan hadir film baru lagi yang akan mengisi dan menggeser film-film lebaran. Jadi sampai pekan perdana di hari Kamis masih tetap film lebaran yang bisa kalian nikmati. Namun minggu-minggu berikutnya ada film Joko Anwar yang cocok bisa kalian tonton di pekan kedua atau pekan ketiga setelah lebaran ya. Di 17 April tayang film Pengepungan di Bukit Berduri. Kali ini kayaknya genrenya lebih ke drama, tapi cenderung action nih dramanya. Ya mirip-mirip kayak Gundala kali ya, tapi nggak ada superhero-nya di sini, hanya ada kekeosan. Kota yang rusuh sekali, dimana di sini berlatar kota yang rusuh pasca kerusuhan, dan mereka terjebak di sekolahan yang dimana anak-anaknya berandalan dan mengincar nyawa setiap orang yang mengajar di tempat tersebut. Waduh, serem sekali ya. Jadi ada suatu misi yang dimana dia akan mengembalikan kembali kejayaan atau masa-masa sekolah yang jauh lebih baik, karena pas kerusuhan itu semua jadi chaos ya, termasuk sekolahan. Jadi anak-anak ini jadi begajulan, jadi berandalan yang tentu saja sadis gitu. Nah, disinilah peran yang akan dimainkan oleh karakter utama ini untuk mengembalikan jati diri pendidikan yang sesungguhnya ya setelah kerusuhan yang terjadi. Wah, ini akan menjadi seru sih, karena chaosnya kota yang kayak ibaratnya huru-hara di mana-mana, yang otomatis dunia pendidikan terabaikan, dan otomatis akan ada orang-orang atau siswa-siswa yang tega melukai sesama siswa, atau mungkin melukai gurunya sendiri. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi si karakter utama ini yang diperankan oleh Morgan Oey, yang dimana dia akan bertaruh nyawa ketika mengajar di tempat ini. Waduh, seru sih kalau menurut gua. Dari trailernya kita akan lihat seseru apa Bukit Berduri. Bukit Berduri itu kayaknya nama tempat apa nama wilayah kali ya? Gue juga kurang paham sih. Yang jelas di sini judulnya Pengepungan di Bukit Berduri. Apakah si gurunya ini akan dikepung oleh siswa-siswa yang begajulan ini? Waduh, serem juga sih. Terornya akan jauh lebih sadis sih kalau menurut gue. Kelihatannya jauh lebih actionnya, berasa sih bak-bik-buknya, berasa banget film Gundala kayaknya. Tipe-tipe fighting scene, pertarungan
adegannya akan seperti mirip dengan Gundala, sepertinya kayak gitu. Oke, kita nantikan saja film Penggabungan di Bukit Berduri. Seru apa enggak? Langsung saja saksikan. Otomatis sih kayaknya kalau Joko Anwar tuh jaminan mutu untuk film bagus, mau genre apapun, Joko Anwar paling the best menurut gua. Oke, next selanjutnya ada film drama komedi lah ya, bisa dikatakan. Pinjam 100. Pinjam dulu 100. Nah, itu dari inspirasinya dari itu. Pinjam 100 the movie. Yang dimana himpitan ekonomi membuat dua sekawan ini nekat merantau ke Jakarta mengadu nasib. Dari modal minjam dulu 100 itu, dia nekat untuk ke Jakarta. Wow, ini akan menjadi suatu drama adu nasib ya, yang dimana dia merantau ke Jakarta tanpa persiapan apapun dan dia siap menghadapi ancaman-ancaman di ibu kota. Mantap. Oke, selanjutnya ada Rumah untuk Ali. Ali apa Ale ya? Alie, pokoknya di sini tulisannya. Bungsu dari 5 bersaudara menerima perundungan dari ayah dan saudara-saudaranya atas kematian ibunya. Nah, ini nih drama keluarga yang menurut gue mengharukan sekali ya. Rumah untuk Ali ini. Ini kayaknya kita seakan-akan luput terhadap saudara kita sendiri, yang dimana ketika kematian itu datang dan kita saling menyalahkan satu sama lain, terkhusus saudara sendiri, yang dimana katanya saudara ini gara-gara lu nih ibu gue jadi meninggal, padahal itu sama-sama ibunya, sama-sama saudara gitu loh. Nah, drama semacam ini membuat si Ali ini berasa rumahnya ini sudah bukan tempat terbaik dia untuk mencari perlindungan, apalagi saudaranya. Jatuhnya kayak tau sendiri ya, keluarga saudara itu adalah tempat terakhir untuk berlindung, tempat terakhir untuk pulang gitu bahasanya. Kalau dia nggak ada tempat nyaman di situ, selalu disalahkan, selalu membuat dirinya tidak nyaman atas situasi dan kondisi yang dia lakukan semasa hidupnya, otomatis dia kan kayak berasa ingin keluar dari rumahnya, berasa terasingkan di rumahnya sendiri. Bahkan itu sesuatu yang kejam kalau menurut gue. Ini adalah drama yang menurut gue lebih terasa kejam, terasa menyakitkan dibandingkan drama-drama yang perundungannya di luar gitu, yang di sekolahan atau apa. Kalau ini benar-benar dibulinya atau disakitinnya, disalah-salahkannya di dalam rumahnya sendiri oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi otomatis apa gunanya hidup di dunia ini kalau keluarga pun tidak mau menerimanya. Wow, sadis sekali. Cocok nih ditonton, kayaknya penuh haru nih. Tangisan-tangisan yang pedih bisa kalian saksikan di sini ya. Rumah untuk Ali, siapkan tisu untuk menonton film ini. Next selanjutnya Muslihat, film horor lagi. Saat pindah ke panti asuhan terpencil, rangkaian teror menyerang. Mereka melawan dan menangkap iblis bernama Muslihat. Waduh, ini kayaknya iblis itu kayak bisa dikatakan penuh tipu daya ya, iblis itu ya. Kata-katanya, bisikannya, ajakan-ajakannya itu berasa mengajak kita ke neraka, ke tempat dia yang tidak seharusnya kita berada di sana. Karena tipu muslihat iblis ini, otomatis kita tersesat ke jalan yang tidak benar. Teror-teror, horor-horor yang mencekam, tentu saja jump scare akan tersedia di film ini. Langsung saja saksikan film Muslihat di bioskop April ini. Next selanjutnya film komedi lagi, horor kan bukan horor juga sih, drama tapi cenderung horor nih. Judulnya ya, Korban Jatuh Tempo, Pinjol. Waduh, serem banget men. Itu horor banget. Gue merasakan hal itu ternyata dari film ini. Wah, judulnya seperti mengena juga ke keluarga gue yang pernah ngerasain pinjol ataupun hutang-hutang lainnya, yang dimana ketika kita tertekan terhadap hutang, ketika kita berasa hidup kita tiada gunanya, pencarian kita, apapun yang kita usahakan terasa sia-sia, inilah yang kita rasakan terhadap judul yang satu ini, Korban Jatuh Tempo, Pinjol. Pokoknya jangan menyerah untuk pejuang-pejuang keluarga yang dimana yang terpaksa dalam keadaan tertentu terlilit dalam hutang, yang seharusnya menyelamatkan keluarga ternyata malah terjebak pada situasi yang menyakitkan, bahkan cenderung mengancam
terhadap kematian kita sendiri ya. Tapi ingatlah, kematian atau rezeki ataupun jodoh itu semua ada di tangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya pada Dia dan jalankan saja hidup walaupun berat. Ya, apapun itu harus tetap dijalani. Tapi di sini ada unsur komedinya sih. Jadi kalian bisa tonton film ini walaupun terasa film drama, terornya ini mencekam, berasa film horor gitu loh. Dan tentu saja ada unsur komedinya biar tetap terhibur kaliannya ya. Oke, semangat terus. Semoga kalian terbebas dari pinjol maupun yang terjebak pada judul. Janganlah sekali-kali bermain judi online ataupun melakukan pinjaman online, karena itu akan membahayakan kehidupan keluarga kita sendiri. Pokoknya berjuanglah, pejuang-pejuang nafkah. Walaupun hidup kita ini berat, tapi harus tetap dijalani. Dan apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Let's go, kita lanjut ke film berikutnya. Sah Katanya. Ini film drama komedi lagi nih. Mar harus menikah di depan jenazah dengan lelaki pilihan mendiang ayahnya. Waduh, ini perjodohan yang ditakdirkan untuk bersama, namun ayahnya ini ternyata memiliki kayak semacam keinginan yang harus dipenuhi sang putri ini, yaitu adalah menikahi laki-laki pilihan dia. Dan ketika tutup usia pun hal itu harus dilakukan. Sah apa enggak ya kira-kira kalau nikah di depan jenazah sang bapak yang baru saja meninggal ini? Menurut gua sih, gimana menurut kalian? Gak yakin juga sih, harus ada pengganti walinya juga sih kalau menurut gue. Walaupun itu ada ayahnya, tapi kan dia udah nggak hidup itu bahasanya ya, nggak bisa menyaksikan secara utuh pernikahannya. Seharusnya ada pendamping lainnya juga, ada wali lainnya ya yang mendampingi. Mungkin itu hanya sebagai syarat aja ya, dimana wasiatnya ingin melihat anaknya nikah walaupun keadaannya memang dia sudah meninggal gitu ya. Itulah yang terjadi. Oke, next selanjutnya Anak Medan. Cocok kok rasanya. Kayaknya banyak banget ya drama-drama perantauan nih, yang dimana dia merantau, dan kayaknya ini Anak Medan ini sudah bersama-sama bersahabat sejak SMA ya. Dan kemudian mereka bereuni dan akhirnya hal-hal yang manis terjadi. Namun diiringi dengan masalah pinjol. Wah, pinjol lagi, gokil. Film yang penuh dengan pinjol nih bulan ini. Terasa banget ya bagi gue yang sedang merasakan hal tersebut. Semoga kita terbebas dari hutang piutang. Dan sepertinya Anak Medan ini adalah film daerah ya, yang dibintangi oleh beberapa selebgram atau tiktoker atau pokoknya konten kreator yang terkenal lah ya. Oke, kalian bisa saksikan film drama komedi ini. Let's go. Next selanjutnya Mangku Pocong. Oke, film horor nih. Kakak beradik curiga dengan rahasia masa lalu keluarganya setelah mendapatkan serangkaian teror. Oke, kenapa dia bisa mangku pocong ya? Ya aneh juga nih. Film-film grade B, grade C lah ya kalau menurut gue sih. Bukan yang utama lah untuk horor di bulan ini. Next selanjutnya Penjagal Iblis Dosa Turunan. Ini jauh lebih baik kayaknya dari film yang mangku pocong ini. Satu keluarga dibunuh secara brutal saat sedang diruqyah ustadz karena kerasukan. Pelakunya ningrum si penjagal iblis. Wih, kalau gua lihat dari trailernya sih seru. Nanti gua buat reaction juga untuk Penjagal Iblis Dosa Turunan. Ini seru banget nih kalau dilihat dari trailernya ya, karena aksinya berasa film ruqyah kayak Godrat gitu modelnya gitu. Tapi ya mirip-mirip, serupa, tapi jauh lebih bagus Godrat sih. Cuman ya kita lihat saja lah Penjagal Iblis Dosa Turunan. Next selanjutnya Perang Kota. Pahlawan perang yang bermasalah di ranjang perkawinannya dipercayakan misi menghabisi petinggi kolonial Belanda. Ini background story-nya masih di zaman Belanda ya, zaman penjajahan. Tapi ada permasalahan tentang pernikahan juga, rumah tangga, yang dimana rumah tangganya jadi berantakan lah intinya. Tapi dia ternyata memiliki tanggung jawab lain di luar rumah tangganya, yaitu adalah membunuh atau menghabisi kolonial Belanda, karena dia kan pejuang ya jatuhnya ya. Oke, seru nih Perang Kota. Baku tembak,
ala-ala zaman Belanda. Setting tempatnya juga, setting waktunya juga dibuat seakan-akan zaman Belanda. Keren banget. Jadi kita kayak berasa film sejarah ya, padahal mah latar belakangnya bukan tentang sejarah juga, hanya latar tempat dan latar waktu yang diserupai di zaman penjajahan gitu. Oke, kalau kalian lapar makan ayam goreng. Next, selanjutnya Mendadak Dangdut. Mendadak Dangdut ini adalah film remake dari film yang dulu yang berjudul Mendadak Dangdut. Oke, kali ini dibintangi oleh Anya Geraldine sebagai pengganti karakter utama Titi Kamal waktu itu ya. Dan ada Keanu, ya pokoknya teman-teman dia lah. Banyak kok di sini filmnya. Dan ya penuh warna lah ya bisa dikatakan. Tapi gue kurang tertarik mungkin karena pemerannya sih ya. Anyanya sih sebenarnya oke-oke aja, tapi beberapa cast lain kayaknya menurut gue kurang selera lah untuk ditonton. Tapi kalau kalian suka sama beberapa pemain ini, oke lah. Dia sudah berusaha totalitas sih si Anya ini untuk memerankan karakter Titi Kamal. Jadi wajib diapresiasi, dan kalau kalian suka tonton aja film Mendadak Dangdut versi terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton, dan kita akan lanjut lagi untuk part kedua film internasional apa saja yang tayang di bulan ini. Nantikan besok videonya akan kembali muncul untuk daftar film April 2025. Sekian dulu untuk episode daftar film April yang tayang untuk film Indonesia kali ini. Kita lanjut videonya besok. Terima kasih sudah menonton. You nonton Enjoy Movie Ever. Enjoy Movie Ever.